kalau bisa kita di Palembang ini, Sumatera Selatan ini, sebanyak-banyaknya yang lulus. Amin. Tulis-tulis buat sekolah. Tulis-tulis saja buat sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai mam, hai semuanya. Balik lagi ya di YouTube channel aku. Terima kasih sudah klik video ini. Kalian semua apa kabar? Semoga selalu sehat dan selalu semangat ya. Nah, di video kali ini aku mau bikin budgeting untuk bulan Oktober 2021. Tapi sebelumnya aku mau share kegiatanku kemarin waktu di Palembang sebelum kami pulang. Nah, jadi ini sekilas kegiatan aku waktu di Palembang sebelum kami pulang. Jadi aku ikut tes CPNS di salah satu instansi pemerintah karena kebetulan kemarin ada jurusanku yang mereka butuhkan dan dengan formasi yang lumayan banyak, jadi aku melihat peluangnya itu banyak ya. Jadi aku mencoba daftar juga, siapa tahu kan rezekinya anak-anak aku bisa jadi PNS. Doain ya mam, teman-teman semuanya, semoga aku bisa lulus untuk tes CPNS kali ini. Oke, ini lanjut lagi. Kita udah ada di mobil. Jadi setelah selesai tes CPNS itu, ini keesokan harinya kita udah mulai berangkat untuk pergi ke terminal. Jadi rencananya kita mau naik bis aja untuk pulang ke rumahnya, karena biar Naila nggak mabuk perjalanan aja gitu ya, coba-coba. Dan ini Naila juga udah kita kasih antimo supaya dia nggak mabuk di perjalanan. Dan ini udah sampai di rumah, ini juga keesokan harinya. Jadi untuk budgeting kali ini setelah gajian ya mam, karena sebelum gajian itu akunya masih di Palembang, jadi baru bisa bikin setelah kami pulang. Nah, gimana mams di rumah udah bikin budgetingnya belum? Kalau belum, sama-sama aku juga ya, kita bikin sama-sama biar keuangan kita lebih tertata lagi ya ke depannya. Dan gimana untuk budgeting bulan kemarin, apakah over budget atau on budget? Bagaimanapun itu, semoga untuk bulan ini kita bisa memperbaiki keuangan kita jauh lebih baik dari bulan-bulan kemarin ya. Karena kalau misalnya lebih buruk, ya nggak ada manfaatnya kita bikin budgeting kayak gini, cuma ditulis-tulis aja terus nggak kita jalankan ke realitanya, jadi kan sama aja dengan bohong ya. Karena emang fungsi kita bikin budgeting setiap bulan itu ya untuk mengontrol keuangan kita jadi jauh lebih hemat atau jauh lebih baik. Nah, mungkin ada yang nanya atau yang penasaran untuk budget aku ke Palembang itu dari mana. Jadi untuk budget ke Palembang itu udah disiapin dari jauh-jauh hari, karena emang kita udah tahu ya jadwal tesnya, jadi uangnya udah dipersiapin. Jadi nggak keteteran gitu atau nggak ngambil uang dari gaji atau dari tabungan yang lain. Nah, untuk budgeting bulan ini agak berbeda ya dari bulan kemarin. Ini aku mau coba metode baru. Nggak metode baru juga sih, tahapannya tetap sama, cuman kategorinya yang aku ganti dengan kategori saving, living, dan playing. Jadi di sini saving itu menabung. Jadi ini aku tulis dulu pendapatannya suami, yaitu bulan ini alhamdulillah suami dapat gajinya 3.500.000. Dan selanjutnya ini aku mau bikin savingnya yaitu sebesar
500.000. Selanjutnya aku mau buat livingnya ini aku kategorikan dua, yaitu pengeluaran kewajiban dan pengeluaran kebutuhan. Pengeluaran kewajiban ini seperti biasa, ada cicilan listrik, PDAM, dan TV kabel. Untuk listriknya itu aku anggarkan 250. Kemudian untuk cicilan tetap sama seperti bulan kemarin, yaitu 750, PDAM 240, dan TV kabel 60.000. Nah, biasanya listrik dan PDAM itu kan aku anggarkan 200 ya, cuman karena bulan kemarin itu aku bayarnya tuh lebih 200, jadi ini aku siapin aja lebihnya, siapa tahu nanti kurang gitu ya, makanya ini aku lebihkan. Kalaupun ada sisa itu bisa ditabung aja. Nah, untuk total pengeluaran kebutuhan di kategori living ini sebesar 1.300.000. Di sampingnya aku buat lagi untuk kategori living yang yaitu pengeluaran kebutuhan. Ini aku buat belanja bulanan sebesar 300.000, kemudian susu aku anggarkan 200.000, keperluan empasi itu aku anggarkan 100.000. Selanjutnya untuk pulsa internet ini aku anggarkan berbeda dari bulan kemarin, yaitu 200.000. Kenapa ini aku anggarkan 200.000? Karena bulan-bulan kemarin itu suami kan nggak pakai internet ya, jadi bulan-bulan kemarin itu suami selalu mengandalkan wifi kantor, dan di rumah juga suami jarang internetan, makanya nggak isi. Nah, tapi untuk bulan-bulan selanjutnya kayaknya suami itu butuh juga untuk keperluan internet. Kalau misalnya ada informasi tentang kerjaan gitu kan lewat WA gitu, jadi ini internetnya kayaknya butuh juga, makanya ini aku anggarkan juga untuk suami. Jadi untuk bulan-bulan kemarin itu untuk aku aja. Nah, jadi 200.000, makanya ini aku anggarkan. Selanjutnya bensin dan gas seperti biasa 150.000 per bulan. Kemudian belanja mingguan 450.000, jadi satu minggunya itu 100.000, aku lebihkan 50.000 kalau misal ada yang kurang-kurang. Lanjut uang saku suami, ini aku anggarkan 100.000. Di sini uang saku suami ini berkurang karena aku mikirnya suami kan selalu pulang ya kalau misalnya makan siang, kemudian sarapan juga selalu aku buatkan sebelum kerja. Jadi untuk uang saku suami ini cuma untuk uang pegangan aja, kalau misalnya ada keadaan darurat ataupun keadaan yang tidak terduga seperti ban bocor atau ban pecah gitu kan, ini bisa pakai uang saku di sini. Jadi untuk uang makan itu sudah di rumah semua ya, jadi nggak mengganggu untuk uang-uang yang lain. Nah, selanjutnya tadi ini aku ketinggalan jauh banget ya. Ada dana darurat aku anggarkan sebesar 50.000 dan sedekah 50.000. Selanjutnya untuk kategori playing, di sini aku kategorikan jajan weekend, yaitu aku anggarkan sebesar 100.000. Nah, mungkin di sini ada yang nanya untuk jajan anaknya kemana kok nggak dianggarkan. Jadi untuk jajan anak emang ini nggak aku anggarkan ya, karena jajan anak itu biasanya aku gabung di belanja bulanan. Itu pun bukan untuk stok selama 1 bulan, cuman bertahan sekitar 1 minggu atau 2 minggu. Nah, untuk selanjutnya itu biasanya aku ambil dari sisa belanja mingguan. Jadi sekalian aku belanja mingguan, sekalian aku beliin anak aku. Tapi di sini jajannya itu paling jajan buah aja ya, Mam. Jadi kita bisa makan sama-sama juga. Kemudian untuk jajan anak juga kayaknya anak aku nggak sering jajan. Jadi untuk jajan anak biasanya aku akali bikin makanan gitu, bikin cemilan. Makanya di sini aku nggak anggarkan untuk jajan anaknya. Oh ya, di sini aku lupa totalin untuk
pengeluaran kebutuhannya yaitu 1.600.000. Jadi untuk pengeluaran ini pas banget, nggak lebih dan nggak kurang dengan pendapatan yaitu 3 juta. Oke, selanjutnya yaitu tahap yang paling menyenangkan, yaitu masukin uangnya di amplop. Nah, ini aku mau keluarin dulu dari dompet. Jadi untuk gajinya suami sebesar 3.500.000 ini belum sama sekali terpakai. Jadi pas kita gajian itu kita lagi di perjalanan. Nah, kemarin sempat ada yang nanya kenapa uangnya nggak dimasukin ke dompet pintar aja, lebih ringkes gitu ya. Nah, di sini aku jawab ya. Jadi aku kalau ada dompetnya sih aku mau aja untuk masukin uangnya. Cuman karena di sini aku masih nyaman pakai amplop, ya udah aku pakai metode amplop aja. Toh juga sama aja kan. Yang penting itu bagaimana konsisten kita dalam menjalankan pengaturan keuangan ini. Jadi kan tujuan utamanya itu ya, kita pisah-pisahin uangnya, alokasikan uang-uangnya ini supaya kita tuh disiplin ya, supaya kita nggak asal comot aja ambil duitnya, nggak tahu uangnya itu padahal untuk bayar listrik ataupun untuk bayar TV kabel, tapi kita beliin untuk jajan misalnya. Makanya di sini perlu banget untuk pisah-pisahin uang di amplop ataupun di dompet pintar, senyamannya teman-teman aja. Nyamannya tuh di mana, di dompet pintar atau di amplop. Kalau aku sih masih nyaman ya di amplop. Kalau misalnya nanti aku inget terus ada rezeki juga, terus ada kemauan juga pengen beli dompet pintar, ya udah aku akan berpindah ke dompet pintar. Cuman untuk kali ini aku masih nyaman aja gitu ya pakai metode amplop. Oke, balik lagi ke videonya. Jadi ini aku udah selesai sampai ke susu anak. Jadi semuanya udah aku masukin ke anggarannya masing-masing. Lanjut, ini aku masukin untuk keperluan empasi. Ini aku salah masuk ya, jadi aku masukin ke pulsa internet. Jadi ini karena nggak ada amplopnya, jadi aku masukin di susu anak, aku satuin di situ aja. Lanjut, untuk pulsa internet aku anggarkan tadi 200.000, aku masukin ke amplopnya 200.000 juga. Lanjut lagi, ini apa ya, bensin dan gas 150. Lanjut, untuk belanja mingguan 450.000, jadi satu minggunya itu 100.000. Kemudian uang saku suami sebesar 100.000, dana darurat 50.000, dan ini apa nih, sedekah 50.000, dan sisanya yaitu jajan weekend 100.000. Nah, itu masih ada sisa 100 karena mungkin aku salah masukin ya ini, jadi aku ulang hitung-hitungnya, mungkin ada yang kurang aku masukin. Nah, setelah aku total lagi ternyata untuk uang cicilan tadi yang kurang, jadi aku masukin ke sana lagi. Dan selanjutnya ini aku urutin dari prioritas yang paling utama yaitu cicilan, kemudian ini tabungan sebesar 500.000. Nah, jadi ini aku udah selesai masukin semua uangnya di amplop dan ini semua udah aman, tinggal kita bayarkan untuk anggarannya ke alokasi masing-masing. Oke, Mam, itu aja untuk video aku kali ini. Terima kasih yang sudah nonton. Semoga videonya bermanfaat dan menginspirasi. Kalau kalian suka, silahkan di like, komen, dan jangan lupa di subscribe bagi yang belum ya. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum.